Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali Bali Post Talk menjumpai Anda bersama saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Post. Setelah sebelumnya kita ngomongin tentang ogoh-ogoh, di episode yang berikutnya ini atau sekarang ini kita coba mengupas lagi tentang makna nyepi. Mungkin sudah cukup sering ya, tapi ada yang berbeda tahun ini. Nyepi kita berbarengan dengan tumpah bubuh. Di Bali Post Talk juga sudah sempat mewawancarai ketua PHDI Bali, kemudian juga Pendesa Agung MDA. Ya, tentang waktu ya, ada yang 6.30, ada yang jam 6. Tentu ini kembali kepada desa adat masing-masing seperti apa penerapannya. Tapi kita coba mengulas dulu pemaknaan nyepi secara keseluruhan. Narasumber kita seperti sama dengan episode sebelumnya ada Pak Gusti Ketut Widana, akademisi UNHI dan kolumnis juga sering menulis tentang sosial budaya adat di Bali. Kita sapa dulu Om Swastiastu, ketemu lagi ketemu lagi dengan pemirsa di Bali Post Talk. Ini kita ngupas, kemarin kita ngomongin tentang ogoh-ogoh, sekarang kita coba kupas tentang makna nyepinya yang memang sudah setiap tahun itu terjadi. Mungkin secara filosofi dulu kita ingin mengingat kembali sebenarnya nyepi ini seperti apa sih makna secara keseluruhan. Ya, suksema. Sederhana sekali bahwa merujuk pada kata nyepi itu kan berasal dari sepi, sunyi. Sunyi ya. Artinya secara filosofis lewat ritual suci nyepi kita ingin menyepikan, menyuniokan jagat, bumi, alam ini. Kalau di dunia teknologi misalnya ada komputer, misalnya ada press, repress. Jadi kita ingin merepress alam semesta ini yang kesehariannya itu sibuk, mesepuk, mekupuk ya. Oleh geliat kerja manusia untuk kebutuhan duniawi, materi, indrawi. Saat nyepilah momentum sepi untuk bagaimana dunia ini betul-betul dalam keadaan tenang, entek, deg-deg, ajak gitu. Karena itu konsep nyepi itu sejatinya adalah bagaimana manusia itu menyadari sebagai buana alit ya, yang menggerakkan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan segala unsur alam. Mbok ya sekali waktu hanya 24 jam untuk berhenti sejenak. Makanya muncullah catur berada penyepian. Amati geni, tidak menyalakan api, tidak hanya api kompor. Api skala itu tidak hanya lampu-lampu ya, lampu-lampu yang berpijar bersinar itu api nafsu misalnya itu ya, yang menahan diri ya. Kemudian amati karya, tidak berkegiatan apapun yang terkait dengan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Kemudian amati lelunganan, tidak pergi kemana-mana. Untuk apa? Karena konsep irama nyepi itu kan ada sebuah melodi yang dilahirkan. Nyepi itu nang, ning, nung, neng, nong. Di saat kita tidak kemana-mana, tidak berkegiatan, tidak menyalakan api skalanya skala, kita duduk tenang, tenang, nang. Untuk apa? Dalam suasana ning, nang, ning, kita merenung, nang, ning, nung. Merenung. Ya, supaya jiwa kita neng, menang gitu, tidak bergeliat, dikendalikan oleh pikiran yang ingin kemana-mana. Untuk tujuan akhirnya mencapai nong, keadaan kosong. Irama melodi nyepi itu nang, ning, nung, neng, nong. Itulah catur berata yang terakhir, amati lelanguan, tidak menghibur diri. Jadi paket catur berata penyepian ini pembuktian bahwa nyepi itu memang harus dalam keadaan sepi, sunyi. Makanya semua digelapkan. Tapi ingat bahwa gelap itu tidak semata-mata kita tidak melihat apa-apa secara di dalam gelap itulah kita masuk ke dalam diri, melakukan perenungan dalam suasana hening dan tenang, merenung. Disitulah nanti akan terpancar cahaya sinar beliau di sini. Itu sejatinya. Sehingga ritualisasinya itu khusus untuk nyepi, yang mulai dari melasti, itu simbol dari pembersihan perangkat uperengge yang terkait dengan ritual-ritual. Kemudian di saat taur pagi sebelum malam ngerupukan itu kita nyomyang buto yang tadinya bergeliat dalam ramil dan cenderung ngerebeda ya. Setelah somyo saat
Caru dan Tauragung di malam sandikala itu sunil. Sehingga di masa lalu secara tradisional kegiatannya hanya ya berkeliling di seputaran rumah dengan mau borobor, mesui, mau bubu, jimbo-jimbo bawah. Itu secara tradisional dan itu terbatas di lingkup keluarga. Paling agak di pesemontonan sekitar lingkungan itu. Tidak ada yang namanya ogoh-ogoh seperti fenomena sekarang. Nanti saat masuk Nyepi itulah semua dunia itu diistirahatkan. Karena kita ketahui bahwa konsep kosmologi Hindu memandang, menempatkan jiwa agung alam semesta sama dengan jiwa kita dalam Bonalit. Bonagung ya, sama dengan Bonalit. Ketika ini dikondisikan dalam keadaan tenang, dia bisa menyatu dia. Tapi ketika alam kosmis kita ganggu terus dengan eksploitasi alam, maka alam ini akan terganggu dan bisa terjadi disharmoni. Nah, untuk diketahui mengapa ritual pengerupukan atau Tauragung masuk kategori budayanya, dalam salah satu contohnya caru. Caru itu kan ada asal dari kata car itu aja manis, enak. Manis kemudian berkembang jadi harmonis. Jadi tujuan budayanya itu dari caru sampai Tauragung mengharmoniskan. Ketika alam sudah harmonis, maka semua kondisi di Bonagung dan di Bonalit secara psikologis akan tenang, akan damai. Tetapi manakala secara ekologis alam sudah disharmonis, terganggu, maka akan muncullah reaksi alam berupa bencana. Banjir, blabur, angin lenos, gunung meletus. Ini yang biar Pak Man ketahui, inilah keadaan-keadaan alam yang membawa bencana dan mengerikan yang dirasakan, digambarkan dalam bentuk ogoh-ogoh. Ya, makanya tampilan ogoh-ogoh kan menyeramkan, mengerikan. Itu gambarannya. Tapi kita tidak selesai pada batas simbolisasi budokala. Yang penting adalah filosofi. Karena secara keilmuan, logos ini ada filosofisnya, ada teologisnya, juga ada logisnya. Berangkat dari keilmuan logos. Buta kala itu sejatinya adalah ruang dan waktu. Buta itu sesuatu yang ada, menjadi. Ya, kalau waktu, bisa juga kalau juga berarti tenaga, kekuatan. Jadi alam ini mengandung kekuatan dia. Ketika kekuatan itu terganggu, menjadi tidak stabil, labil, kemudian disharmoni, disitulah muncul bencana. Bencana itu dianggap sebagai gangguan. Gangguan itu kita netralisir secara ritual, tapi ingat ritual itu masih sebatas simbol yang mengandung makna. Yang penting bagaimana laksana kita untuk mentransformasi nilai harmoni dalam kehidupan sehari-hari dengan saudara, dengan nyamo, dengan tetangga dan sebagainya. Kalau itu terwujud, itulah hakikat Nyepi yang sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita kan melihat banyak juga yang ya harus jujur ya, belum memaknai Nyepi seperti jauh. Malah karena juga ada yang puasa harusnya, harusnya. Tapi justru menyediakan makanan yang banyak. Kita lihat supermarket ya hari pada rame, nggak tahu tahun ini masih ada tidak. Karena takut kelaparan. Kemudian ada juga yang ya mau tidak mau juga dia banyak juga yang ya mencekik. Gimana aja ini banyak sekali ya praktek-praktek seperti ini. Ya, inilah yang disayangkan sebenarnya. Ya. Ini sebenarnya sudah lama menjadi bahan anekdot ya, cerita lucu tetapi memalukan sebenarnya. Ini yang kita sering tidak mengerti ya. Sehari-hari kita hampir 364 hari ya berkegiatan keluar. Hanya sehari saja diminta untuk diam di rumah, kok tidak betah dia. Kalau tahu betah untuk di rumah, diisi, diselingi dengan mencekik. Ini kadang-kadang kita antara tradisi sosial budaya dengan religi itu orang belum bisa membedakan. Jadi kalau Nyepi itu bagian dari ritual dan itu bersifat sakral, mestinya hal-hal yang bersifat pemenuhan hal material termasuk melalui mencekik itu kan mestinya ditiadakan. Tapi siapa yang bisa mencegah? Apalagi cekik sudah jadi ajang turnamen, lomba cekik dan sebagainya. Satu lagi yang menarik tahun ini adalah bagaimana kemudian Nyepi bertepatan dengan tumpuk bubuh. Gimana ini? Ya. Apa adakah makna khususnya? Gimana kalau kita mengkaitkan ini? Pernah yang lalu Nyepi berbarengan dengan tumpuk kandang. Pernah juga ya? Iya, udah ada tulisannya. Nah di situ bagus sekali. Jadi
menghilangkan karakter hewani. Ya, betul. Nah, untuk tumbuhan, ya. menghilangkan karakter eksplorasi, eksploitasi alam ini. Jadi kita sadari bahwa nyepi itu sudah melingkupi seluruh niat, hasrat lewat ritual untuk mengharmoniskan alam. Salah satu unsur alam kan tumbuh-tumbuhan, pepohonan, hutan dan sebagainya. Jadi lewat momen nyepi ini kita disadarkan kembali kita itu bagian dari kosmis, mikrokosmos bagian dari kosmis, sehingga momentum nyepi plus tumpak bobo ini maknanya adalah bagaimana umat Hindu itu bisa menghargai, menunjukkan sikap menghormati dengan cara apa? Perawatan, pemeliharaan, pelestarian segala bentuk sumber daya hati, terkhusus tumbuh-tumbuhan, pohon atau hutan lah dalam skup besarnya. Nah, kalau itu tidak bisa kita lakukan, maka seperti yang sudah sering kita bicarakan, wacanakan, ritual tetap berjalan, sebagai ekspresi simbol, tapi makna dan laksananya sangat jauh dari harapan. Jadi sebenarnya bagus ya kalau nyepi bertepatan dengan tumpak kandang atau uyi itu bagaimana menghilangkan karakter hewaninya. Hewani kita. Ya. Tapi kalau ini tubuh sebenarnya juga momentum yang tepat bagaimana kita menjaga alam. Iya, menjaga alam. Terutama hutan, ya. tumbuhan gitu ya. Ya, tapi memang lagi-lagi prakteknya agak susah ya, juga sih. Prakteknya kita itu kan. Bahkan ritual yang kita kan ada AMD yang mengeluarkan himbauan, kemudian PHD yang mengeluarkan himbauan pada ritualnya. Bagaimana ritual ini harus selesai jam 6, ada selesai jam 6.30 dan segala macam. Kalau Haji melihatnya gimana Haji? Harusnya? Ya itu kembali kepada satu berujuk pada ketentuan itu, apakah dari MDA atau PADI. Kembali ke masing-masing. Iya, tapi kalau dari sisi rase, nyepi itu kan skupnya lebih besar dan itu setahun sekali mengandung sasih. Ya. Sementara odalan itu kan ukurannya kemancawaru, saptawara dan uku. Itu dikalahkan dia oleh sasih. Sehingga seyogianya meskipun saat itu mestinya kita modalin, itu terkalahkan. Sehingga cukup kita manfaat saat nyepi itu dengan ngayat ide bedara, ning samadhi, kontemplasi, atau apapun bentuk-bentuk yang mengarahkan kepada beliau ke atas tanpa perlu lagi media ritual gitu. Sebenarnya ritualnya bisa ditiadakan dulu lah tahun ini. Dan itu sebenarnya lebih tinggi nilainya. Karena hening itu lebih tinggi. Hening itu kan sudah masuk ke tingkatan yoga dia. Yuk menyambungkan diri dengan Tuhan di malam yang sepi. Kalau tuh ada mestinya odalan ya kita tiadakan abet. Dan tentunya perlu kita ngaturuning dulu kepada Ide Betara. Pandan komplain Ide Betara. Ya ini kembali kepada rasa. Rasa kembali. Itu beragama itu masalah rasa. Oke, closing statement dari Haji tentang nyepi secara keseluruhan kemudian bertepatan juga dengan tumpak bubu. Jadi momen nyepi yang secara filosofis ingin menjadikan alam kosmos menjadi suci dan harmoni nantinya. Kemudian ditambah dengan tumbuh, ini merupakan momentum bagi kita umat Hindu bagaimana kita bisa merawat, menjaga, melestarikan alam. Karena tumbuh-tumbuhan di tumpak bubuh yang dihargai, dihormati lewat manifestasi beliau sebagai Dewa Sangkara sejatinya mengamanatkan kita untuk umat Hindu. Jangan hanya memakai bahan buso, selepan dan sebagainya. Sekali-sekali mbok ya dirawat gitulah. Kurang lebih amanatnya. Dijaga gitu. Ya dijaga. Karena buktinya sekarang memang bencana alam kan. Bencana alam. Bahan perkara juga semakin susah kan. Walaupun ada mahal. Kenapa? Karena tidak amanat dari filosofi teologi kita tidak laksanakan dalam implementasi sehari-hari. Baik. Terima kasih Gusti Ketua Bidana sudah memberikan kita kembali pencerahan lah, mengingatkan kita kembali ini hal yang saya juga cukup tergelitik bagaimana kita memaknai nyepi yang berkaitan atau berbarengan dengan tumpak bubuh ini ya. Kalau sebelum-sebelumnya kita kan sibuk di ritualnya, bagaimana menyiasati ritual, tapi ini kita bisa hening mengingat kembali bahwa alam ini sebenarnya perlu dijaga, terutama tumbuh-tumbuhan dan hutan. Mudah-mudahan ini menjadi pemahaman kita bersama untuk memaknai nyepi tahun ini. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi, Santi. Terima kasih, sampai jumpa.